Over ini single target, jadi nggak ada serangan area of effect yang tersisa dari teman-teman Aura. Oke, akan kita lihat apakah di game yang pertama RRQ melawan Aura. Mereka apakah sudah siap mempersiapkan strategi yang lebih matang dibandingkan kemarin ketika Aura menempatkan kekalahan mereka. Oke, Belarina mana tepuk tangannya? Let's go, menuju late of down. Dari sisi RRQ, aku nggak melihat adanya Purify, Profesor KB. Wah, ini dia nih yang terkadang harus kita perhatikan bagaimana nanti cara mereka untuk membalaskan serangan ketika ada implosion atau heavy spin yang bisa dibawakan. Itu dia, bahkan dari sisi Aura pun tidak ada yang membawa ke arah Purify. Ya, mau nggak mau Brusco di sini juga akan sangat mudah ketika bermain dengan Vertop dan juga Minion Fury. Tapi pembedanya akan ada di item roamnya. Brusco bisa membawakan favor roam item sehingga durability. So, team fight jangka panjang yang bisa dibawakan akan lebih dominan menuju ke area dari RRQ. Irat juga kalian membawakan Barats yang sangat sulit sekali juga untuk bisa di take down, apalagi dengan efek resilience, pengurangan terhadap sisi power yang membuat nantinya gerakan dari implosion tidak begitu efisien. Ya, ini kalau ngelihat dari sisi Aura ya, memang banyak banget efek sisi yang bisa dimaksimalkan. Mereka punya efek soul, bahkan mereka bisa dibilang punya implosion. Area efeknya yang begitu besar, heavy spin dari Gugun juga. Sementara tinggal gimana space create yang akan diciptakan oleh pemain-pemain Aura untuk ke arah Kabuki dan juga nanti dari arah Aramil mungkin yang akan memotong dari arah Blind Spot. Ya, tapi inilah dia minusnya ketika kita melihat ada Novaria yang memang poin plusnya adalah bisa membuka hampir keseluruhan map yang ada di Land of Dawn. Mapnya terang banget sih. Mapnya terang banget tapi targetnya sangat-sangat minim sekali. Dan pertemuan di menit 1:40 ternyata akan menuju ke area dari XP lane. Sama-sama bergerak untuk menekan para XP lane-nya agar tidak hadir di area setup turtle. Tapi masalah utamanya, Don saat lagi akan mendapatkan level yang keempat dan dia bakal kuat banget selama ada Viraga Armor di dalam tubuhnya. Itu dia, PR untuk tim Aura. Gimana caranya mereka bisa memecahkan Viraga Armor yang dimiliki oleh Don. Sementara posisi dari Gugun sudah mulai terlihat RRQ. Mereka sudah mulai melakukan inisiasi ke area turtle yang pertama. Yawi bakal coba dipotong. Terus mau maju ke area depan. Kali ini Don udah punya Insanity. Tapi tenaga terbuka begitu saja. Dan Gugun yang berhasil mendapatkan satu buah turtle pertama. Sementara Yawi implosion. Mereka ada 3 pemain. Di dalam second hammer. Satu eksekusi yang begitu baik. Tapi lihat ada Arat yang langsung memotong dan mendapatkan 2 pemain. Sementara ada 1 pemain yang tumbang yaitu Gugun. Pertukaran 1 untuk 3. Tidak adil untuk RRQ, Profesor Kapi. Iya, tapi kali ini masih ingin dilanjutkan dengan adanya implosion dan minimnya Purify. Mau tidak mau RRQ harus mengakui bagaimana team fight yang terjadi di area turtle tadi adalah sebuah kerugian. Dan sekarang kalau kita melihat sedikit dari emblem yang dimainkan, Skylar sudah selesai dengan Heptasis. Dia juga sudah memiliki emblem Assassin. Rapture jadi pilihannya, sehingga kali ini penetrationnya akan sangat-sangat tinggi sekali. Tapi Brusco, dia memilih ke arah Bargain Hunter. Dia memilih untuk mendapatkan item secepat mungkin dengan gold yang sangat-sangat minim. Karena dia tahu dia roamer. Dan sangat wajar kalau misalkan saat ini kita melihat roamer mau gak mau harus beli item secepat mungkin. Apalagi dengan kehadiran dari Conclusive Blast yang mungkin akan jadi solusi ketika dia harus ditugaskan untuk melakukan clear wave. Wow, kita menyaksikan juga ya saat ini di mana keuntungan menuju ke arah 1000 gold dan bahkan MVP-nya sama, dan di sini sisinya masih 4/2 ya. Iya. 4/2 yang dimana Aetherna juga Mirko. Dia mempercayakan bahwa Temptation akan menuju ke arah Aura. Tapi Yawi Oke, nampaknya tim Fajar bottom lane dan poking damage pun terjadi, membuat Yawi mengurungkan niat. Ditambah lagi dia tidak ada flicker, memaksakan keadaan ini juga nggak bagus untuk dia karena kondisinya dia akan kehilangan seluruh posisi ketika nanti ada turtle. dan seperti yang kamu bilang Ji, sekarang power spike ini udah lumayan mungkin kelihatan juga ya dari sisi RRQ. Apalagi dia membawakan clean, Profesor. Ya. Jadi harusnya untuk landing early ini masih bisa ditinggal secara mandiri. Apalagi Sama Skylar. dengan Heptasis ya, first itemnya dia udah punya tambahan HP juga. Penetration point dan slow effect-nya. Jangan lupakan bahwa efek ambush akan bisa menghentikan beberapa hero dari Aura yang sangat-sangat reliable tanpa dengan dash ability yang bisa mereka mainkan. Contohnya kayak Yeskiel atau bahkan Kabuki ketika mungkin nanti Venom Step-nya lagi dalam keadaan cooldown. Tapi Gugun, tadi dia sudah terkena dengan welcome. Alright, tapi akan di sana retribution-nya. Gak ada yang berhasil mendapatkan siapapun. Permasukan dari tim Aura, mereka terperangkap di dalam Turtle dan Yawe. Kita untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Aura. Arat harus mundur, minimal Arat akan mundurkan dengan 1 mobile skill, tapi nampaknya terperangkap tepat. Yes, kill. Langsung menargeting dengan sangat baik. Dan Don menjadi satu-satunya
korban jiwa dari RRQ. Don nggak bang? Oh, tapi nggak terlalu banyak juga yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Don ya, karena sebelum turtle-nya di-secure oleh Okta tadi, itu field armor-nya udah dipecahin terlebih dahulu, Profesor. Ya makanya, seperti yang aku bilang kalau seandainya setup di area turtle sangat membutuhkan Viraga Armor. Ya. Sehingga kali ini teman-teman dari RRQ nggak akan bisa melakukan team fight secara maksimal. Mau nggak mau akan ada korban, kecuali kalau misalkan Donnya selesai dengan Immortality. Item yang akan membuat dia makin lebih durable dan makin lebih sulit sekali untuk di take down. Ya, power poking dari Aura ini kelihatan memang lagi ada di tangan dari Eskiel, Monster KB. Tapi ini yang bisa menjadi sebuah pertanyaan baru. Iran berada dalam keadaan dia menelan Akai dari Gugun. Ya. Sehingga Gugun tidak bisa memainkan Retribution. Tapi untuk kali ini permainan objektif dari RRQ mulai terlihat celahnya. Oke, apakah celahnya akan dimaksimalkan? Lihat Brusco berada di lini depan. Oke, tapi nampaknya Brusco sudah benar-benar di-poking habis-habisan. Dan bahkan Yeskiel kali ini bakal coba melakukan sedikit poking damage. Karena mereka juga nggak mau bertukar dengan hanya Gugun yang sekarat. Brusco juga, minimal kalau Brusco nggak ada, tim fight ini akan cukup lancar. Skylar nggak bakal punya cover. Dan Okta, ini yang akan menjadi tugas satu sosok seorang Aran. Benar, Iran gak akan cukup. Mereka dari RQ benar-benar butuh setup yang perfect banget. Aku bisa bilang Brusco dengan minion Fury-nya. Apalagi tidak akan ada Purify di tangan dari pemain-pemain Aura. Tapi hal yang sama juga terjadi karena implosion dari Yawi menjadi pembuka yang manis tadi ketika di turtle pertama berhasil didapatkan oleh pemain-pemain dari Aura. Masalahnya next turtle bakal ready flicker dari hampir semua pemain. Dan implosion flicker bisa saja muncul kembali atau bahkan heavy spin sekalipun Iya. untuk team fight kali ini. Dan mungkin kita akan lihat 5 lawan 5. Godsel Kevin dapatkan mereka fokus menuju ke arah satu para Okta. Minan Puri mencoba untuk menyelamatkan semua tapi Heaven Speed menjepit Okta dan tidak akan bisa kemana-mana. Tidak ada Okta, tidak ada magical damage. Dapatkan Kabuki, Free di depan sana untuk memberikan damage terhadap seorang Brusco dan Aran. Membantu dengan sangat bisa satu kill. Bagi first kill dari sosok seorang Aran. Memilih untuk mundur, tapi nampaknya Kabuki juga sadar akan diri dan tidak mampu maju ke arah depan. Dan Iran tidak akan bisa bertahan cukup lama karena para pasukan Aura sangat kuat di depan sana untuk menyelamatkan dia dengan sangat instan. Melenyapkan dengan Kari, dengan damage yang besar dari Aran, plus Yeskiel. Barat cuma menjadi dinosaurus biasa, Profesor. Seperti biasa, tidak ada healer, otomatis Baras yang akan sangat-sangat mudah untuk di-engage. Dan kali ini Aran Oh my god, Aran masuk terlalu dalam. Tapi nampaknya dia harus ter-shutdown. Meskipun begitu, kayaknya aku bisa melihat Aura ini ganas, menggigit, tajam. Beda sama seperti kemarin. Tapi mungkin satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan, kedisiplinan. Kedisiplinan ya. Kalau aku malah melihatnya ini Aran sudah mulai menunjukkan performa yang baru dari season lalu. Dia memang tetap bermain dengan objektif. Lihat di bagian top lane, turret sudah hancur. Bottom lane begitu juga sebaliknya. Iya. Tapi kali ini dia lebih targetingnya yang ternyata benar-benar improve jauh banget. Okta 2 kali di take down hanya karena lagi dan lagi Pakito dari Aran engage yang selalu ke lini belakang. Jab demi jab dia torehkan hanya agar nantinya Okta tidak bisa join team fight. Dan Aura benar-benar menang dari segi jumlah. Ini yang selalu diulang dari turtle yang pertama sampai dengan turtle yang ketiga. Sehingga RRQ harus mencari celah. Apa yang mungkin bisa mereka dapatkan dari implosion tadi. Entah Yawinya dulu yang bakal dihajar, atau mereka bakal bermain dengan flanking juga. Karena kali ini Dawn sudah memiliki War Axe. Tapi ingat, dia juga perlu immortality agar poking damage-nya pun tidak lebih daripada sekedar memecahkan Viraga Armor. Dia harus menukarkan juga salah satunya minimal resource flicker, atau bahkan setidaknya immortality yang pecah juga dari kubu Aura. Karena walaupun sampai saat ini masih belum ada immortality yang dibalurkan oleh kedua belah tim, tapi setidaknya Guardian Helmet ini loh yang bikin Gugun makin strong dari depan. Gugun Guardian strong Helmet. dan bahkan Gugun ini tidak butuh di cover kondisinya Iya. Momo-chan. Dia biarkan sendiri, dia bisa untuk punya self defense. Yawi dia tinggal menjadi sosok pick over yang sangat-sangat berani. Karena saya tidak melihat adanya Purify di sosok RRQ. Iya. Begitu juga dengan Aura. Aura. tidak bermain dengan Purify walaupun di sana ada Brusco dengan Minion Fury. Sebenarnya kalau ngomongin masalah setup team fight, ini bisa dibuka oleh kedua belah roamer sih, antara Yawi dan juga Brusco. Tinggal gimana follow up itu dibuka dan bahkan mungkin dilakukan oleh pemain-pemain dari kedua belah tim untuk memberikan dealing damage di sisi belakangnya. Karena kelihatan di team fight terakhirnya, dua team fight itu kepisah, Profesor Rafi. Oke, tapi nampaknya setup telah terjadi oleh para pasukan tim Aura. Mereka telah menunjukkan para batang hidungnya di depan sana. Boxer Gaming pun terjadi implosion. Yahweh! Berhasil kali ini membuat para pasukan dari tim RRQ berhenti sejenak. Tepakan berat-berat menjadi korban keganasan tim Aura. Lihat di sana, Yahweh lagi membuat momen. Implosion by Yahweh.
juga. Ada yang lihat nggak Aran pegangin Okta dan juga Skylar? Langsung Hingga ke dua-duanya keluar flicker by the way. Dan jabnya betul-betul panas dari samsak tinju Aran. Dan ini yang mungkin perlu diperhatikan, lini belakang dari RRQ terlalu besar sehingga tidak ada cover dan Irat terpisahkan dari tim fight yang terjadi di area Lord tadi. Lord jadi bebas karena Irat berhadapan dengan 4 pemain sekaligus. Karena kebetulan 2 pemain dari RRQ tidak ada yang bisa mengganggu ke arah Gugun karena memang yang dipegang oleh Aran adalah damage dealernya. Iya, yang diincar benar-benar adalah lini belakangnya Okta dan juga Skylar. Kali ini Aura mereka berhasil untuk mendapatkan Lordnya dan Si Halbert, bro, dia menandakan kalau Aran tidak membuat ke arah item yang menambahkan HP. Dia komit. Dia bakal komit ke Skylar karena Skylar punya tambahan 250 HP dari Heptasis. Ini akan menjadi pembeda tentunya Momochan antara Aran dan juga lini belakangnya Aura. Dari segi damage, dari segi damage ada dan dari segi lifesteal spell fam semuanya akan terdina dengan life bait. Wah, apakah memang Aran yang harus ditargetkan oleh tim RRQ untuk Wow. perjuangan terlebih dahulu? Aku nggak setuju sih. Itu terlalu rugi. Kenapa? Riskan. Pertama, Gede banget. mobilitasnya terlalu banyak, variabel Buang untuk waktu nggak sih? buang waktunya. Setuju. Iya. Ditambah lagi juga source skillnya dia punya flicker yang ada ya seketika dia ngincer arah, dia di sandwich balik dengan 4 orang yang tersisa. Dan jangan lupakan jabnya Pakito sekarang itu habis di buff juga. Dia range-nya sama seperti Heavy Life Punch. Jadi lebih lebar juga. Dan itu yang mungkin bisa membuat durability dari Aran makin lebih percaya diri. Apalagi sekarang dia benar-benar menjadi the killing machine. Dia bawa Hunter Strike, dia bawa Malefic Roar, dan bahkan ada si Halbert juga. Seperti yang udah kita mention. Dan lihat gold benefitnya. Sangat-sangat tinggi sekali. 6.000 bro. Ini benar-benar membuat Aura unggul secara 6.000 item. Dan kali ini dari segi goldnya aja Irat mau gak mau harus lebih sadar. Kalau misalkan dia maju sendirian, dia akan dimakan. Apa solusinya? Immortal Winter mungkin akan bisa menjadi solusi. Ya, benar. Dan bahkan Aran Double jab yang dikeluarkan. Bahkan Don di sana harus sekarat. Tapi di sini kondisinya Irat dia udah nggak dapat powerful dan bahkan dia pun nggak bisa menahan badan. Kondisi Kari di depan sana itu loh yang ngebuat dia harus benar-benar jadi termeltdown. Aku malah lebih setujunya sebenarnya. Mungkin ya Iratnya lebih bisa berperan aktif menuju ke arah Yawi. Batalkan gimana pun caranya Yawi dengan inisiasinya selama Skylarnya masih bisa untuk mendeliver damage secara maksimal. Karena clean ini mau main front to back menurutku nggak masalah. Yang penting targetnya benar-benar bisa didapatkan dan eksekusinya benar-benar nggak nanggung. berarti posisi dari Skylar dan juga Okta yang memang diinjak sama Aran ini akan jadi tugas dari Don sendiri kah? Dan lihat kali ini mereka sudah melakukan setup. Irat di depan Iya. sana. Apakah bisa bertahan? Retribution Break Control berhasil didapatkan. Dan bahkan Irat menjadi korban lagi bersama dengan Brusco akan diolin ke End of the Cup untuk defensif. Tapi lihat di belakang sana Aran mencoba untuk mencari celah untuk masuk. Dan untungnya ini ada satu komen untuk tidak masuk lebih dalam. Ya. Karena mereka sudah mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Dan Lord akan cukup sia-sia kalau ada satu korban jiwa dari Aura. Kalau yang bagus, tinggal kita tunggu apakah Aura akan menjalankan 3 laningnya. Karena kebetulan di mid lane kayaknya udah bakal langsung dihancurkan dengan cepat. Tinggal melihat Aran di bottom lane. Karena ini bisa menjadi potensi celah agar nantinya base turret yang kita tahu sekarang super minion sudah sangat-sangat menjengkelkan sekali Momochan. Iya, dan Kabuki ini udah dapetin beberapa item yang dibutuhin loh. Ini lini depan dari RRQ seperti ini bakal nonton. Dia punya Demon Hunter Sword, dia punya Malefic Roar yang baru aja jadi di menit yang ke-13 tadi. Dan Lord kali ini sudah mulai berjalan. Lord yang kedua yang berhasil didapatkan oleh Aura menuju ke area top lane. Dan apakah inisiasi dari Aura akan dibuka? Yawi punya satu flow flicker. Sebenarnya ini adalah sebuah pertanda perang kalau misalnya kalian sadar ya. Pertanda perang adalah ketika ada Astral Ego dibuka, itu adalah kesempatan Yawi. Dan hitboxnya Irat lihat ini Iya. gede banget, lebih gede dari tower soalnya. Lebih gede daripada tower, tapi di balik itu semua mereka sadar dari tadi Skylar itu cukup sakit untuk didekati. Jadi kalau untuk di fight-nya di dalam base turret dari tim RRQ itu nggak worth it. Tapi Aran udah ngerasain test damage-nya sih. Lihat dia sampai ready dengan immortality. Sehingga hal tersebut yang mungkin udah ada tindakan preventif terlebih dahulu. Iya. Ketika dia bakal 1v1 sama Skylar. Nah, masalahnya utamanya adalah bagaimana cara untuk Skylar ketemu terus sama Aran. Ini yang dari tadi nggak ketemu dari kubu RRQ. Karena minimal kalau misalkan Arannya bisa ditumbangkan, ketika tidak ada Lord, itu bakal jadi pointless. Tapi kalau ada Lord, wah ini yang bakal jadi pertanyaan. Menang dari segi jumlah berarti ya. Masalahnya secara itu. kuantitas. Menang secara kuantitas, tapi kalau misalkan quality dari segi ultimate-nya sudah hampir semuanya dikeluarkan, sama aja bohong, gak bakal bisa fight di area Lord. BOD udah di tangan Skylar. Ini mungkin
Udah harus dipikirkan 2 kali untuk para pasukan Aura bermain front to back, Profesor. Mereka juga tidak akan cukup bertahan lama. Ya, menurutku yang lebih harus diperhatikan adalah Dawn dengan immortality-nya. Karena Viraga Armor-nya ini bisa muncul 2 kali ketika immortality ada di dalam tubuh dari Dawn itu sendiri. Yes, dan kalau kita sedikit melihat replay presented by Samsung Galaxy, yang dimana memang Irat mau nggak mau dia harus melakukan kontes ke area Lord-nya. Tapi sayang sekali, memang damage dari pemain Aura ini udah nggak tertahankan. Lihat, Kabuki posisinya bener-bener free banget. Aku merasa kalau misalkan emang sebenarnya teman-teman dari RRQ nggak perlu untuk kontes Lord yang pertama, itu fine-fine aja. Karena sebenarnya dalam keadaan yang mungkin di awal tadi emang dalam keadaan yang sangat merugikan, tapi ketika kontes Lord yang kedua ini, Irat menurutku sedikit memaksa untuk mendapatkan Battle Retribution, apalagi dalam keadaan dia under level. Sekarang mungkin menurutku nggak apa-apa kalau mau dipaksain karena levelnya sama. Tapi lagi dan lagi, apa item buying time yang disediakan oleh Irat sehingga nantinya Aura lebih membuang-buang waktu dari lini depan dan lini belakangnya jadi lebih safe. Pergantian antara Immortal dan Winter juga kalau Don, Profesor KB. kali ini Don, Immortalnya untuk bisa mempertahankan dirinya. Dan dia butuh Viraga Armor kepala pasukan dari tim Aura. Mereka masih menjaga posisi ini dan Irat menunjukkan kualitas kalau dia ingin melakukan adu retribution. Asal Iko terdeteksi, itu tidak bisa kita sebutkan. Aku juga pun menahan. Lihat, flanking gaming terjadi. Udah bakal coba dipaksa di depan sana, tapi nampaknya karena keberadaannya terhendus, Profesor. Jadi dia mundur. Tidak terlihat sama sekali Yawi di belakang sana, Momochan. Iya. Dan setup yang satu momentum bisa diciptakan, kayaknya benar-benar dinotis sama kubu RRQ. Iya, mereka cukup peka sih dengan keberadaan Yawi yang mungkin tidak terlihat di Iya. area River tadi ya. Iya, Lama lagi. Lama. Habit bisa jadi nggak bohong loh. Benar. Bahwa emang permainan kaji dari Yawi ini kan selalu bermain dengan flank. Betul. Dan hal tersebut yang mungkin diperhatikan oleh teman-teman dari RRQ. Sebuah call yang menarik. Dan last item Wind of Nature. Atau bahkan mungkin menunjukkan Gimrator Sword Skylar apapun itu. Dia membutuhkan damage yang lebih dalam lagi. Oke, Astral Eagle-nya sudah mulai dibuka. Iya. Tapi Lord akan dipaksa ditinggal di area. Ayo Fosan! Yahweh! Merasa mendapatkan depan. Lihat Oli berjuang belakang berpaskan dari tim Aura. Mereka kembali memaksa tim terbang. Tidak ada lagi langsung tadi itu. Skylar menunjukkan kualitas damage dari late game insurance mereka. Double kill meledak. 2 player dapatkan. Aran terperangkap di depan sana. Untungnya masih ada flicker untuk menyelamatkan dirinya. Dan late game insurance mereka ternyata benar-benar menjadi asuransi terbaik saat ini. Oh, agak sedikit terburu-buru kan Profesor melihat Aura yang masuk dengan satu buah implosion dari Yawi, namun follow up-nya agak sedikit terlambat sepertinya. Sebenarnya nggak rugi-rugi banget untuk membuka implosion di momentum tersebut. Yang rugi adalah ketika ternyata Aura tidak mendapatkan base turret di area bottom lane. Yes. Padahal Lordnya ada di area bottom lane. Dan hal tersebut yang perlu diperhatikan sama RRQ. Mereka masih bisa kontes untuk Lord selanjutnya. Damage dari Skylar pun sudah mulai di-build up. Sementara satu item terakhir akan menutup juga bagaimana Skylar dengan item defense yang mungkin akan menuju ke arah Wind of Nature. Karena Aran sudah sangat berbahaya di late game moment seperti ini. Walaupun udah nggak ada flicker, tapi ingat dia punya dash. Dan bisa berkali-kali digunakan ketika dalam keadaan dia melakukan split push. Oke, dan bahkan kalau bisa kita lihat saat ini Momochan, yang harus mulai diperhatikan dari Skylar adalah udah pasti menjadi targeting utama. Purple Buff akan menjadi kerugian memang, tapi nggak ada yang tahu gimana caranya Irat bertahan. Cuma Iya. itu doang satu-satunya untuk dia bisa bertahan dengan mobilitas yang dia miliki. Tapi memang harus diakui ya, Aran ini pemain yang menurut aku kayak bener-bener berani, tapi dia kayak punya basicnya gitu loh, ngerti gak sih? Yes. Dia berani untuk ngelakuin satu keputusan, ngambil satu keputusan, tapi bener-bener kayak mungkin 90 atau mungkin bisa bilang 80% akan kejadian gitu untuk Arannya sendiri. Aran mentality, udah bukan Aran effect ini namanya. Aran Effect, mentality. Ya kalau kita mentality. berbicara bagaimana mental dia ya, dia udah menunjukkan dari pertama kali dia show up Dia debut ya? di MPL, dia debut di MPL, dia mendapatkan spotlight yang luar biasa sebagai skill laner. Iya. Dan kali ini dia udah bukan sekedar objektif targeting yang dia mainkan. Yes. Ini improve-nya jauh banget daripada season lalu. Bahkan kalau misalnya kita menyaksikan sama sekali Aran juga tidak mengendalikan permainannya. Iya. Dia tetap terus memotong. Dia Masih sama. masih sama. Masih sama Cuma seperti Aran season lalu masih ya. sama, tapi sekarang mungkin Aran yang sekarang lebih ke arah targeting utamanya. Iya. Dan lihat Bukan kalkulasinya. menang, Bukan objektif. Iya, dan lihat kalkulasinya, dia benar-benar gak nge-clear semuanya. Dia memperlambat laju minion agar nanti fokus dari RRQ kebagi dua menuju ke super wave minion yang ada di mid lane dan top lane atau Lord yang kali ini sudah mulai di-engage. Oke, tapi nampaknya informasi yang telah didapatkan Aran Show di arah mid lane ini menjadi sebuah pertanda kalau Aura sedang ada 2 sosok saja yang terlihat. Don bersama dengan Irat juga telah menunjukkan batang hidungnya dan Kabuki show the map.
Lihat, implosion akan terjadi karena Yawi akan coba memaksa dan implosion. Sama-sama ditargetkan. Irat sekarang sama dengan damage yang cukup banyak. Brusco di sana mencoba untuk menang, tapi lihat semua distraction yang terjadi untuk Lord dan Aran. Itu benar-benar sabar, dia nggak nunjukin satu punch-nya. Dan Wow. dia benar-benar memilih untuk mundur seperti kata Profesor KB. Kayaknya improvisasi yang terjadi di dalam dirinya ini lebih karena egonya, Profesor. Iya. Dia lebih sabar, lebih nunggu momentum. Tapi Yawi implosionnya benar-benar di-dodge dengan Irat. Ini dia momentum yang dari tadi kita sempat pertanyakan. Irat, apakah akan melakukan hal yang sama kembali? Tapi ternyata team fight akan dipaksa oleh teman-teman dari Aura. Tapi nampaknya siapapun yang didapatkan akan coba didapatkan oleh para pasukan tim Aura. Kembali lagi kerugian mereka telah kehilangan Lord. Dan di arah bottom lane mereka belum bisa mendapatkan best turret. Ingat, hal seperti ini terjadi berulang-ulang. Ini bisa menjadi titik celah di mana Aura benar-benar bisa terlihat sisi lemahnya. Iya, dan aku ngeliat juga sebenarnya di Lord yang tadi sempat diamankan oleh Aura itu Brusco mungkin benar-benar sadar banget ya posisi dari Araki mereka kehilangan dari dealing damage-nya karena posisi Skylar benar-benar mencoba untuk mengcover di area base-nya kan Profesor. Iya. Sehingga dia nggak lepasin ke arah minion Fury-nya. Benar-benar disimpan. Apalagi Skylar-nya juga nggak ada di sana. Iya, Skylar-nya makanya. lagi benar-benar repot urusin wave minion yang begitu banyak. Karena emang cuma Skylar yang untuk sampai dengan saat ini bisa ngelakuin clear wave minion. Ketika nantinya Dawn yang ditugaskan untuk melakukan clear wave minion, otomatis team fight yang akan dipaksakan di area Lord itu udah pasti bakal Aura open di sana. Apalagi tidak ada Purify. Skylar akan sangat mudah sekali untuk ditangkap dengan implosion flicker dari Yawi. Yes, tapi gimana caranya? Distraction menurut gue pribadi dari Aura udah bisa mulai mainkan dari Arannya, Profesor. Mainin Astral Echo, Arannya mainin distraction, ketika semua fokus ke arah Aran, itulah momen Yawi yang akan masuk. Ya, tapi di Lord yang sebelumnya sebenarnya ini mapnya benar-benar menguntungkan bagi RRQ, tapi untuk kali ini karena Lordnya di area top lane, Aura sedikit lebih diuntungkan agar Arannya lebih bisa leluasa melakukan setup di area bottom lane dengan item yang sudah sangat-sangat capable untuk melakukan instant burst down entah kepada Okta atau bahkan mungkin menuju ke arah Scalar. Tapi dengan Immortality setidaknya udah ada tindakan preventif kalau ternyata dia terkena Minion Fury atau bahkan Eternal Spellcast. Iya, bahkan dia juga udah mengantongi satu Bosil Halberd ya. Iya. Untuk Aran sendiri memotong Regen yang dimiliki oleh Brusco juga. Dan sementara Aura mereka bermain dengan cukup disiplin sih menurut aku karena mereka tahu dengan Lord terakhir yang didapatin aja Lord keempat mereka nggak berhasil untuk memecahkan turret base di area bawah. Nah. Jadi itu bakal jadi tugasnya Aran nih. Gimana caranya sekarang distraction yang ada di lini bawah? Oke, itu cek Astral Echo. Mereka tahu keberadaan di mana para pasukan dari tim RRQ. Udah 4 terlihat. Skylar tidak kedeteksi, it's okay, no problem. Tapi intinya mereka udah tahu tidak ada yang mencoba melakukan sedikit pun bermain flanking. Tapi somehow ya, aku ngerasa Araki ini udah mulai peka juga dengan keberadaan Yawi yang tadi bahkan di Lord keempatnya sempat nge-flank ya Profesor ya? Iya. Flank yang dilakukan Habit. sebenarnya emang udah jadi habit. Iya, Habit yang habitnya. Profesor KB bilang, Iya. habit ya Yawi yang terdeteksi. Biasanya main kaja engage ke belakang ya, mungkin itu yang sempat di notice juga sama teman-teman dari RRQ, apalagi Friend yang pada saat itu juga satu liga dengan Yawi. Yes. Jadi udah pasti akan ada reminder juga dari early game sampai dengan momen di late game seperti ini. Dan kalau kita lihat juga dari setup yang akan dijalankan, kayaknya lagi-lagi Aran akan masih sibuk di area bottom lane untuk mendistract bagaimana kehadiran dari minion wave yang sangat-sangat powerful di area bottom lane. Dan Yesmiel masih punya satu buah Astralico untuk ngebuka map. Sementara Lord yang kelima akan udah mulai diinisiasi dan Ina sudah mulai terlihat. Oke, Astral Echo dibuka. Mereka hanya mendapatkan 2 player saja. Ini tandanya akan menjadi sebuah momentum dan bahkan Don mudah kehilangan tenaga armor. Irat tidak ada ultimate dan Yawi masih menahan implosionnya. Mereka cukup ragu untuk maju atau mundur dan mereka benar-benar harus mundur. Kali ini Profesor tidak boleh maju untuk mendapatkan Lord karena mereka dalam kondisi yang benar-benar under. Mereka harus memperhatikan juga bagaimana mid wave-nya. Karena dari tadi Aura terlalu terburu-buru untuk melakukan clear di area mid lane. Dan kali ini RRQ tinggal cara mereka untuk melakukan counter setup dengan Minion Fury. Apakah Brusco akan membuka terlebih dahulu atau jangan-jangan mereka akan tetap menunggu Yawi yang membukanya terlebih dahulu, karena dari tadi Yawi selalu open initiate ketika melihat kubu RRQ sedang berkumpul. Oke, ini plot twist sudah datang dari Okta. Setup akan coba terjadi di 3 lane yang berbeda. Walaupun kita melihat Aura masih coba memaksa mendapatkan bottom base turret, tapi Aran sudah tempat sana. Lihat, Astraliko dibuka, ini tandanya team fight akan coba terjadi dan bahkan para pasukan dari tim Aura memaksa tim fight. Irat hilang immortality-nya, mencoba untuk mempertahankan dirinya. Tapi lihat, semua mata ada di Yawi dan berusaha mempertahankan itu semua. Ketika semua sudah fokus dan implosion-nya hanya mendapatkan 1 dan Aran fokus ke arah seorang Skylar. Dia gak peduli apapun
immortality. Meskipun Ira sempat kehilangan nyawanya, tapi 4 melawan 5 tidak membuat RRQ kehilangan base mereka, Profesor KB. Butuh 12 menit untuk akhirnya RRQ menemukan cara seberapa lama Irat buying time di area depan. Karena cuma Irat yang bisa membadani semua damage yang keluar dari kubu Aura, terutama ketika Kabuki dengan attack speed yang sangat amat tinggi. Kali ini mulai ada celah dari kubu Aura. Mereka harus memperhatikan bagaimana high ground defense yang mereka miliki, dan Skylar, dia pun tidak bisa untuk ditumbangkan dengan instan. Dia sudah memiliki magic defense yang cukup, dan damage tentu tidak bisa diremehkan. Bomb benefitnya makin sedikit demi sedikit tergerus, dan ditambah dengan ini pernah kita lihat di season 12. RRQ comeback dan Aura selalu dominan di early game. Tapi salut sih buat Aran sih, targeting dia benar-benar kelihatan jelas banget. Mata dia cuma di Okta dan Skylar, udah itu. Ya, tapi masalah utamanya adalah ketika tadi kita melihat terakhir kali Aran menggeser Skylar, itu malah menyelamatkan Skylar sebenarnya. Dari satu Astral Recall yang hampir connect ketika kita melihat dari Yeskiel. Dan kali ini Aran lebih fokus sama Rose Gold Meteor. Dia tetap mau punya damage, tapi punya shield yang nantinya akan terpop out ketika dalam keadaan yang under. Dan kali ini Wind of Nature penyelamatan lagi, hingga kita melihat sebuah meteor lagi yang lewat dari Yeskiel. Tapi saat ini 5.000 gold sudah tidak berarti. Betul. Mereka udah full dari segi item. Dan lihat Skylar udah punya Demon Hunter Sword. Pertahanan front to back akan dijalankan. Sepertinya RRQ sedikit mau ngotot nih Untuk di Lord dapetin fight Lord kali ini. Iya, 5 Lord sudah cukup sepertinya diberikan kepada King Gugu. Tapi Profesor, itu yang diinginkan Aura. Iya. Mereka ingin RRQ keluar dari kandang. Betul. Mereka ingin gimana caranya Skylar bisa disodok dari belakang. Ini dia permasalahannya, Kalau- karena 301 belum tumbang sama sekali. Yes, tapi kalau di base mereka nggak punya lagi jalan dan mereka bisa clear sangat cepat. Mereka juga masih punya Okta. Sedangkan kalau mereka udah mulai masuk ke arah jungle, possibility backline-nya itu untuk dihajar sama Aran ataupun dihajar sama Yawi sekalipun, itu besar banget. Tapi lagi-lagi Don Viraga armornya nggak ready, Momochan. Sekarang juga nggak ada immortality. Dipecahkan. Sekarang juga nggak ada immortality. Iya betul, sengaja dipecahkan juga oleh Kabuki dan juga Yeskiel. Namun Irat udah mendapatkan informasi Lord bakal coba dikontes. Masalahnya Arki pun tidak bisa untuk meninggalkan landing di area mid dan juga area atasnya terlalu bebas, karena lagi-lagi Aran menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Aduh, Pirata nggak ada immortality masalahnya. Iya, tapi masih ada toilet armor. Dia masih Oke. bisa menahan dari segi dealing Ini damage. cacing-cacing naga-naga Oke, sih. ini cacing-cacing naga-naga dan pakar retribution di tangan dari siapa? Dan dia berhasil mendapatkan dan pakar nomornya Yeskiel. Syntax to Yeskiel dapatkan mereka keluar dari kandang. Dua tim fighter bukan sangat bebas. Menarik ke arah pesada Bruce namun harus tergeletak. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Skylar keluar dari kandang dan ini adalah kesempatan Aura. Sang naga masuk ke dalam kerajaan RRQ. Wow, 1 menit waktu yang dibutuhkan untuk Brusco dan juga Irat kembali mencoba untuk melakukan defense, tapi apakah itu cukup? Karena Lordnya sudah mulai bergerak ke area bawah bersama dengan Super Minion yang bergerak secara bersamaan, Profesor KB. Kali ini 3 melawan melawan 5. 5 sih. Dan masih terlalu banyak utility yang dimiliki sama Aura. Mereka masih punya immortal rata-rata. My God, Astraliga terdeteksi. Gugun akan coba lihat flicker. Dikeluarkan untuk source skala depan instan menuju ke arah game yang pertama. Aura akhirnya